Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa sami wa dirati wa tamma syadda syarhin wa zalakat muqarrabin. Husanila ma'alif hadha kitab Imam Bukhari wa Imam Az-Zabidi. Semakul asma Husanila ba'ana umatina al-jatina al-jatina sallallahu syadda syahina. Husanila ma'hatina asqiya malang talamil imam sambil lillahi ta'ala lahumul fatihah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 61. An Abi Bakrah radhiyallahu an qala. Kok ada duduk alaihi salatu wassalam ala ba'irihi ngatasi untane Nabi. Wa amsaka lan memegangi sapa insanun seseorang manusia bihitomihi kelawan kekange untane Nabi. Au bizimamihi ategese dengan kekang unta, sumakola kemudian dawuh sapa Nabi. Ayu yaumin hadza. Ayu yaumin utai dine hari hadza hari ini. Riwayat Abu Bakrah. Abu Bakrah saya kira Anda cukup familiar. Abu Bakrah itu salah seorang sahabat yang sangat terkenal karena hadisnya yang populer. Hadisnya tentang kalau sesuatu diberikan kepada seorang perempuan maka tidak akan sukses. Apa itu hadisnya? Apa hadisnya? Itu kan hadis ini banget toh. Hadis tentang muadalah banget. Hadis yang sangat terkenal yang kemudian oleh sebagian orang dipakai untuk menolak perempuan sebagai pemimpin. Kalau amrohim imro'atan Ustaz jadi lupa. Biasanya ingat. Ini lupa itu nulari. Melihat Anda lupa, jadi lupa saya. Nah, itu diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Jadi hadis itu mengatakan kalau ada seseorang, kalau sebuah perkara itu diserahkan pada perempuan, biasanya tidak akan sukses. Sehingga kemudian hadis ini dipakai untuk menolak perempuan menjadi pemimpin. Perempuan itu nggak layak jadi pemimpin, nggak bisa jadi top leader. Berdasarkan hadis itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah salah satunya. Suatu ketika kata Abu Bakrah, Nabi itu lagi duduk di, kalau bahasa kita, di kendaraannya, kemudian Nabi nanya, sekarang hari apa? Fasakatna mongko padha diem sapa kita hatta dzannanas tinan duga sapa kita ana ustine Nabi iku sayu samihi bakal menyebut sapa Nabi ing yaum siwa ismihi ing selain nama hari ini. Ditanya, sekarang hari apa? Para sahabat bingung. Kayak mau jawab, ini sekarang hari apa? Selasa ya? Mau bilang Selasa, dia keliru. Akhirnya sahabat itu bingung. Akhirnya nggak jawab. Kala kemudian Nabi mengatakan, berkata sapa Nabi, alaisa yauman nahri. Alaisa orang apa yaum iku yauman nahri. Apakah ini benar? Ini hari Nahr. Hari Nahr, ngerti ya? Hari nyembelih. Berarti hari raya kurban. Kalau di Madura lebih heboh daripada Idul Fitri. Iya, benar ya? Yang Madura. Kalau Tante kan nggak jelas Maduranya. Kulna matur sapa kita bala. Nggih, leres Nabi. Qala fa ayu sahrin hadza. Bulan apa ini? Oh, Desember kan Nabi. Tapi dulu Desember belum muncul ya. Dulu Muharram. Ingat bulan-bulan? Apa setelah Muharram? Bener? Enggak meyakinkan. Wajah-wajahnya enggak meyakinkan. Ini
Ustadz juga jadi lupa lagi. Nah, pokoknya bulan pertama Muharram. Sebelum akhir ada Ramadan. Bulan apa ini? Fasakatna. Mongko podo diem sapa kita hatta dzananna. Sehingga menduga sapa kita ana ustine nabiku sayusammihi. Bakal menyebutkan sapa nabi ing sahar bighairi ismihi. Bulan yang lain. Nama yang lain. Faqala alaisa bidzil hijjah. Tidakkah ini bulan Dzulhijjah? Ada Dzulhijjah, sebelumnya Dzulqa'dah. Dzulhijjah itu bulan besar. Kalau kita ngerti ini besar ya. Bulan besar, kemudian tanggal ke-10 itu adalah hari nahar, karena di situ ada menyembelih kurban. Tanggal 10. Kemudian nanti ada hari Tasrek tanggal 11, 12, 13. Sebelumnya ada Tarwiyah dan Arafah. Apakah ini bulan Dzulhijjah? Kulna jawab sapa kita bala, benar. Kala kemudian dawuh sapa Nabi, fa inna dima'akum sak temene darahmu, wa amwalakum lan hartamu, wa a'radakum lan harga dirimu, bainakum di antara kalian iku haramun. Ini salah satu wasiat yang diberikan Nabi pada Haji Wada, bahwa sesama Islam itu terjaga darahnya, sehingga tidak boleh ada pembunuhan sesama Muslim kecuali alasan tertentu. Alasan tertentu itu misalnya ada seorang penjahat yang kemudian dia dihukum mati, maka yang menghukum mati itu tentu harus pengadilan, bukan kita. Kalau diputus pengadilan dia harus dihukum mati, maka al-Gojo yang melakukan dia boleh. Bukan kok kemudian, ini al-Gojo yang membunuh, dia harus dibunuh juga. Enggak. Itu hartanya enggak boleh dibunuh. Sehingga kalau ada orang Islam membunuh sesama Islam, maka itu enggak benar. Kita masih ingat hadis kemarin, orang yang ngerumpi, orang yang menghibah orang lain sesama Muslim, itu adalah kefasikan. Dan siapa yang membunuh sesama Muslim adalah kekufuran. Hadisnya sahih yang kita kemarin lihat. Artinya tidak ada alasan apapun orang bisa menumpahkan darah sesama Muslim, walaupun alasannya untuk mendapatkan bidadari 70. Itu nggak benar. Harta, darah, harta, wa a'radakum dan harga diri. Harga dirinya tidak boleh dijatuhkan. Haramun kahurmati yaumikum, kaya haramnya hari ini, harimu ini hadza. Fi syahrikum hadza, seperti haramnya hari nahar, kayak seperti terhormatnya bulan Dzulhijjah. Fi biladikum hadza, ing dalam negaramu ini, yaitu tanah suci Mekah. Harta, darah dan harga diri nggak boleh dijatuhkan. Itu satu pesan Nabi. Nabi rupanya nggak cukup itu. Nabi masih berpesan gini, liyubaligh supaya menyampaikan sapa as-sahidu, orang yang hadir, al-ghaiba ing orang yang nggak datang. Nabi pesannya, tolong pesan saya ini 3 tadi, nggak boleh ada pertumpahan darah, perampasan dan harga diri. Yang hadir saat ini nyampaikan kepada sahabat yang tidak hadir. Jadi yang hadir harus menyampaikan. Fa inna syahida, karena sedune orang yang hadir iku asa. Semoga ana sapa syahid iku ayyubaligha. Ayat menyampaikan sapa syahid man ing wong wa kang utahe man iku au alahu. Memperhatikan lahu ketiman minhus lahu ketiman yang lam yang goib tadi minhus saking man yang syahid. Artinya kita yang datang, kita yang hadir diharapkan menyampaikan apa yang kita dapat. Kalau kita dakwah, kalau Anda ngaji, kita ngaji, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang kita pelajari kepada orang yang nggak datang. Sehingga kalau ada yang nggak datang, Mbak tadi sama nggak ngaji ya? Sini, nunggu kini tak omongi. Itulah. Gak ngaji deh Mbak? Enggak. Yes, besok tak melu lah. Kayaknya pengurusnya lagi nggak ono ngomong, sing absen gak ono. Enggak, justru
sama nggak ngaji. Padahal kalau Anda punya cerita, aku punya cerita bagus, sak konco dikumpulkan diceritani sak kamar. Dulu kalau Ustaz punya teman begitu, kalau di pondok kan nggak boleh lihat film, itu pelanggaran berat. Lihat film itu termasuk pelanggaran berat, jadi mesti digundul. Nah, sehingga ndelok film pas pulang. Nah, begitu pulang balik cerita film api, ceritanya lebih heboh. Begitu kita lihat, lah kok ngene. Karena dia lebih heboh, lebih pintar ceritanya. Itu biasanya daerah tertentu. Yang pintar cerita kan biasanya daerah Sidoarjo. Daerah di mana? Sekarang kita lihat di sini, yang daerah-daerah tertentu kan ada yang pintar cerita. Ceritanya lebih hebat daripada nyatanya. Misalnya, maaf yang Sidoarjo ya. Tidak menyebut merek. Oke. Satu, pesan Nabi, sesama muslim harus saling menjaga 3 hal. Jaga harga diri, jaga harta, jaga darah. Itu pesan terakhir Nabi. Jangan sampai kita sesama muslim saling menghibah, menjatuhkan harga diri sesama muslim. Nggak boleh saling merampas, mengambil hak harta tanpa izin. Neng warung, mangan 5, ngomong 3. Pernah? Enggak lah santri. Nah, santri itu makan 3, ngomong 5. Biasanya gitu. Nah, dulu kan ada makan roti 5, bayar 3. Piro mbak? 3. Padahal makannya 5. Nah, kita nggak boleh. Sama muslim nggak boleh mengambil hartanya, nggak boleh menjatuhkan harga dirinya, apalagi menumpahkan darahnya. Itu pesan Nabi terakhir. Yang kedua adalah bahwa orang yang hadir, kita yang bisa ngaji, kita yang bisa membaca kitabnya, kita harus menyampaikan apa yang kita pelajari pada orang lain. Itu salah satu kewajiban dakwah. Oke, kita lanjutkan. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yatahawwaluna, memberi sapa Nabi ing kita bil mauidati, ing kelawan sebuah mauidhah bil ayami dalam suatu hari. Karohiyatas samati, koyok tidak sukanya terhadap ular alaina ing atase kita. Nabi, kata Ibnu Mas'ud, suatu ketika pernah ngasih wejangan pada kita para sahabat. Saking kuatnya wejangan itu seolah-olah Nabi itu koyok kalau menjaga kita dari serangan ular. Artinya sayangnya Ibnu Mas'ud nggak cerita pada kita isi wejangan Nabi apa. Tapi hanya beliau mengatakan, Nabi kayak Anda kalau Anda jadi kakak, kemudian ngomongnya adik kita, agar benar-benar dia menjauhi sesuatu, kadang kan kita keras banget. Nabi pernah begitu, memberikan mauidhah yang sangat keras, sehingga koyok seolah-olah kita itu, Nabi tidak suka terhadap perilaku itu seperti kita tidak suka atau takutnya Nabi terhadap serangan binatang berbuas, binatang berbisa, itu ular. Wa an Anasin radhiyallahu an anin Nabi alaihi salatu wasallam qala yassiru gawe mudah sapa sira wala tu'asiru lan jangan membuat sulit. Ini prinsip di dalam kita hidup. Permudah, jangan persulit. Jangan kayak sebagian orang, ada tuh yang mengatakan kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Enggak, Nabi enggak begitu. Nabi ngajari kita permudah. Tapi tentu tidak menjadi gampangan ya, bahwa proses itu mudah ya, tapi tidak menjadi gampang, tidak menjadi kita itu menjadi gampang tapi gak gampangan, menjadi murah tapi gak murahan. Nah begitulah. Jadi kalau Ustaz sering kalau dengan teman-teman mahasiswa, menurut Ustaz saya itu sudah sangat baik. Anda nggak percaya. Jadi artinya kalau ada mahasiswa konsultasi biasa aja, kita gampang. Tetapi ada standar tertentu yang harus kita penuhi. Kalau kita merasa itu sudah ini ya sudah nggak apa-apa. Artinya kita nggak kemudian ada hal-hal yang bisa ditoleransi.
Tapi tentu ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi. Kalau Anda misalnya membuat skripsi, Anda membuat tesis, Anda membuat disertasi kan, hal-hal yang bisa ditoleransi ya silahkan aja deh. Tapi kalau yang prinsip, misalnya ini harus ada, karena ini yang akan dibaca orang, sehingga nanti jangan sampai tesis, disertasi, skripsi kita kelihatan nggak bagus. Maka itu harus ada standar minimal. Nabi ngajarkan nggak perlu gawe sulit. Kalau kemudian ada sesuatu yang bisa ditoleransi, jalan aja. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Wabashiru, lan berikan kabar gembira. Kalau Anda nanti jadi bunyai, Anda jadi dai, kalau ngaji, jangan ngaji sesuatu yang menakutkan. Ngajilah kitab-kitab yang menggembirakan. Pokoknya Mbah, begitu maca subhanallah sekali, itu podo kalau kita menanam buah di surga 1 pohon. Masa kita menanam nggak akan memetik? Kan gitu toh. Ojo kok awas lho Mbah. Pokoknya ngerasani pisan. Misalnya, jangan menakut-nakuti. Kalau kita dakwah, ini prinsip dakwah kita, berikan sesuatu yang menggembirakan. Jadi berikan ngaji informasi yang enak, yang menggembirakan. Jangan kemudian dikasih informasi-informasi yang menakutkan. Banyak orang stres karena COVID, itu kan sebetulnya yang jatuh. Sangat mungkin toh orang yang kemudian jadi korban, meninggal, itu bukan karena sakit COVID, tapi karena stresnya. Krungu tonggone COVID itu kita sing stres. Akhirnya kita yang kelenger duluan, sementara yang COVID sehat-sehat saja. Karena kemudian coba, karena itu beberapa waktu yang lalu Ustadz sangat appreciate ketika ada daerah tertentu nyetop berita COVID. Penularan COVID hanya untuk kalangan tertentu, bukan untuk media. Kenapa? Agar masyarakat kita tidak menjadi resah. Kita itu karena mungkin media, Anda juga harus paham yang di rumah. Kadang kan ada toh, kita itu ditakuti dengan varian baru COVID. Akhirnya kita itu stres sendiri, bukan karena COVID-nya. Kita sakit karena bukan COVID-nya, tapi karena stresnya. Nabi mengajarkan bahwa ada COVID harus kita jauhi, bahwa ada COVID kita harus menjaga diri, itu benar. Tapi tidak kemudian itu menjadi alat untuk membatasi atau melarang segala sesuatu yang mestinya bisa kita lakukan. Nabi mengajarkan wabashiru, berikan kabar gembira, wala tunafiru, jangan membuat mereka kemudian lari atau sesuatu yang tidak enak. An Muawiyah radhiyallahu an qala, sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngakulu, man sapane wong yurid yang mengendaki sapa Allah biklan man khairan ing baik. Khair, sesuatu yang masih ingat kemarin, khair itu adalah sesuatu yang bisa memberikan kontribusi positif, itu khair. Kalau fadl itu adalah sesuatu yang lebih dari standar. Kalau Allah ingin mengendaki kita menjadi orang baik, yufaqihu, maka Allah akan memberikan pemahaman ing man fid dini dalam agama. Semoga kita mondok, semoga kita belajar agama, semoga kita ngaji, itu menjadi salah satu indikator ya Allah mengendaki kita baik. Itu penting, karena itu berbahagialah kalau Allah kemudian memudahkan kita untuk mendalami agama. Karena Nabi mengatakan siapa yang Allah ingin mengendaki seseorang itu baik, maka Allah akan memberi jalan bagi dia untuk mengkaji ilmu agama. Yufaqihu fiddin. Wa inama aing pasti nentai ingsun iku ana ya ingsun iku qasimun, orang yang bersumpah. Wallahu azza wa jalla iku yukti, memberikan sapa Allah. Nabi pernah meminta kepada Allah dan Allah mengabulkan. Apa yang dipermintaan Nabi kepada Allah lantazalah, hanya terus-terusan sapa hadil ummatu, umat ini, umat Islam iku qaimatun, akan tetap berdiri ala amrillahi taala, ing atase perintah Allah taala, layadruhum, mongko enggak bakal membahayakan mereka sapa man wong khalafahum, yang berbeda sapa manhum ing
ummah hatta ya'tiyah, sehingga datang apa amrullah taala, keputusannya Allah taala. Ini jaminannya Nabi. Nabi menjamin, Nabi pernah berdoa pada Allah dan Allah mengabulkan. Jaminan Nabi adalah selama kita umat Islam itu memenuhi perintah Allah, melakukan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan, maka tidak ada orang lain yang bisa menjatuhkan kita. Itu janjinya Allah yang diberikan pada Nabi. Selama kita itu memenuhi apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, maka tidak ada orang lain yang bisa menjatuhkan umat Islam. Nah, artinya kalau selama kita komitmen pada ajaran agama kita, orang lain tidak akan bisa menjatuhkan kita. Hanya persoalannya kan kita sering nggak komitmen. Kita tidak komitmen terhadap ajaran agama kita. Kadang kita itu belajar agama, tapi hanya pada sisi kognitif, tapi tidak diamalkan. Itu artinya kan kita tidak punya komitmen. Sering saya sampaikan, kita itu kalau di agama kita, di Islam, itu ilmu itu kan beda dengan pemahaman ilmu yang ada di Barat. Kalau di Barat ilmu itu lebih pada pemikiran, kognisi, pemahaman. Karena itu kalau Anda belajar, yang diukur itu kan pemahaman kita. Pemahaman kita terhadap materi. Karena ilmu itu ada di dalam kognisi, di dalam nalar, akal. Nah, tapi kalau ilmu di dalam konsep Islam kan enggak. Dalam Islam itu dikatakan al-ilmu nurun, bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Tahu kan? Yang enggak Jawa enggak ngerti. Al-ilmu nurun, bahasa Jawa. Kalau Jawa itu kan nurun itu nyontek. Sehingga kalau UAS, posisi menentukan prestasi. Itu yang pengalaman. Kalau di dalam Islam kan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Karena ilmu itu cahaya, Anda ingat, itulah kenapa Imam Bukhari yang menulis kitab ini, setiap beliau menulis hadis, beliau dimulai dengan sholat sunnah dan wudhu. Karena wudhu itu cahaya, dan ilmu itu cahaya. Dengan cahaya yang ketemu cahaya, maka itu akan mencerahkan. Ilmu itu nurun, karena ilmu itu cahaya, maka dia masuk di dalam hati, bukan masuk di dalam akal. Masuknya di dalam hati. Karena hati itu adalah pusat kendali tubuh, maka ilmu yang masuk ke dalam hati itu tadi akan meniscayakan perubahan sikap dan perilaku. Itulah kenapa kemudian kita bisa paham kenapa ilmu yang kemudian tidak merubah sikap dan perilaku kita, itu disebut sebagai ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmunya hanya sifatnya kognitif, tidak merubah sikap dan perilaku. Karena itu juga kita menjadi paham ketika Allah mengatakan tidak ada orang walam yaksa minallahi ayatnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para akademisi, ulama. Kenapa ulama itu disebut oleh Allah sebagai orang yang paling takut pada Allah? Karena ilmunya menuntun dia untuk paham dan menjaga perilakunya. Karena itulah mari kita belajar, kita semakin mendalami ngaji, semakin belajar, semakin semesternya semakin tinggi, itu mestinya sikap dan perilaku kita semakin baik. Semakin belajar, semakin tinggi semesternya, semakin tinggi pendidikannya. Kalau semesternya perilaku nggak semakin baik, berarti ilmu kita tidak masuk dalam hati. Itu hanya kognisi. Itu ilmu kita tidak memberikan kontribusi apapun. Janjinya Nabi adalah selama kita punya komitmen terhadap agama kita, maka la yadurruhum man khalafahum. Siapapun orang yang berbeda, orang di luar sana tidak akan bisa menjatuhkan kita. La yadurruhum, tidak akan membahayakan, tidak akan bisa menjatuhkan. Janjinya kita komitmen pada agama kita. Kita komitmen pada ajaran kita. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kuna ana sapa kita inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fautia mongko ditekani sapa nabi bijumarin kelawan kerumunan. Faqala inna minasyajarati, kita masih ingat hadis kemarin yang nabi teka-teki itu,
Ada pohon yang daunnya tidak pernah gugur. Nah, kalau kita ada ya, kita ada bunga yang wanginya abadi. Bunga apa? Edelweiss. Ya beneran. Kok nggak ngerti? Ada tuh bunga-bunga yang walaupun sudah kering dia tetap wangi. Ini yang hanya masanya Anda itu kelahiran tahun berapa atau gak ngerti Edelweiss. Yang biasa ke Bromo, ada tuh bunga-bunga apa itu? Oke lah. Ada bunga yang luar biasa. Ada juga bunga yang bunganya belum ada, wanginya sudah semerbak. Enak. Bunganya belum muncul tapi sudah wanginya muncul duluan. Ya gak ono. Nah. Inna minasyajarati sajaratan ada pohon wa dzakaral hadis wa zata fi riwayati. Ini kemarin hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Umar ya? Atau kemarin iya Ibnu Umar, hadis nomor 56. Kalau di dalam hadis itu tidak disebutkan. Ibnu Umar yang mengatakan, saya malu menjawab itu. Tapi kalau hadis ini lebih jelas. Wa idza ana tawi ingsun iku asghurul qaumi. Orang yang paling kecil. Ibnu Umar ketika Nabi melakukan teka-teki itu, beliau masih kecil. Anda paham Ibnu Umar itu putranya Umar bin Khattab. Tapi nggak tahu itu kapan terjadinya. Fasakatu mongko diem sapa ingsun. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hasada, tidak boleh dengki illa fi isnaini. Dengki itu apa dengki itu? Iri ya. Iri. Dengki itu biasanya dimanakan sebagai keinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Itu iri, dengki. Jadi misalnya ada temennya punya kerudung baru. Nah, kalau perempuan kerudungnya apik banget. Wah, muga-muga hilang. Atau muga-muga keteliko gosong. Nah, itu berarti kita dengki. Cobalah itu kadang muncul di hati kita walaupun tidak dengan intensitas dan kualitas yang berbeda. Tidak jarang di antara kita itu kalau tetangganya punya nikmat, kita itu iri. Bagaimana cara menghilangkan? Adalah dengan cara kita merasa ikut enak. Jadi kalau Mbak untuk koncone punya sepeda motor anyar, alhamdulillah Mbak, motornya sama apik tenan. Salah satunya dengan cara memuji dia, merasa senang dengan dia. Itu perlu dilatih. Karena nggak mudah menghilangkan dengki. Biasanya muncul. Tonggone tuku kulkas, stroke. Karena ada kalau Anda nanti di perumahan, yang sering terjadi Anda nikah kemudian kebetulan punya rumah di perumahan. Di perumahan itu tingkat saingannya tinggi. Dulu tapi sekarang saya nggak tahu. Bisa lebih parah. Karena itulah kenapa Ustadz dulu tidak pernah kepikir nggawe rumah di perumahan. Salah satunya kita lebih enjoy di kampung dengan banyak orang. Ini aja kadang kita nggak ketemu tonggo toh. Isuk berangkat, nanti mulai sore. Kadang dengan teman itu tetangga depan, kadang ketemunya minggu. Itu pun kalau pas lagi muncul nih depan. Kalau enggak coba, Anda kalau di rumah di perumahan ketemu tetangga enggak? Biasanya cukup intens pamerannya, apalagi kalau kegiatan. Biasanya ibu-ibu PKK. Begitu gue gelang anyar bolak-balik gini. Bolak-balik. Anda bisa lihat. Kemudian muncul dengki. Kata Nabi, dengki itu pada prinsipnya nggak boleh. Tetapi ada dua model dengki yang boleh. Nah, ini kabar gembira.
Bagi yang pendengki, ternyata ada dengki yang boleh. Nah, Anda boleh catat. Pertama, rajulun. Pertama adalah rajulun, seseorang, atahu yang memberikan hu ing rajul sapa Allahu malan ing harta. Fasulito, mongko kemudian menyerahkan sapa rajul ala halakati ngatasi habisnya harta fil haqqi ing dalam kebenaran. Boleh pertama dengki pada orang kaya yang kekayaannya itu dihabiskan untuk jariah. Jadi kalau ada tetangga kita kaya tapi jariahnya banyak, kita boleh dengki pada dia. Maksudnya kita bisa niru dia. Jadi jangan kok aku dengki tetanggaku yang kaya dan jariah akeh. Dengki ini kenapa? Ya karena dia bisa jariah banyak. Kenapa saya tidak bisa jariah banyak? Jadi akhirnya kita ingin meniru kayak dia. Dengki ini kemudian membuat kita terpacu untuk mengikuti dia. Itu satu. Yang kedua, warajulun. Lan seseorang atahu yang memberikan hu ing rajul sapa Allah al hikmata ing ilmu. Wa huwa halitai rajul iku yakdi melakukan sapa rajul biya kelan hikmah wa yu'allimuha dan mengajarkan sapa rajul ing hikmah. Yang kedua yang boleh kita iri adalah enek teman kita pinter kemudian dia ngajarkan ilmunya. Kayak Anda yang ini siapa? Penerbang. Ini kan penerbang itu istilah yang ikut rebana, dia pinter rebana, kemudian dia mau mengajarkan keterampilannya pada orang lain, maka kita boleh iri pada dia sehingga kita kemudian ikut belajar. Jadi irinya positif, bukan negatif, bukan kok mari ini tak rusak terbangannya. bukan begitu. Tapi dua ini kita boleh, artinya kemudian kita mensikapinya secara positif. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala domani menggenggam ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lan ngucap sapa Kanjeng Nabi Allahumma ayya Allah alimhu mugi memberikan ilmu sapa tuanhu ing Ibnu Abbas alkitabah ing Al-Qur'an. Ini salah satu doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Kalau Anda misalnya Anda jadi kakak, Anda jadi ibu, maka ketika mendoakan anak kita, adik kita bisa pegang tangannya, semoga pinter. Jadi bukan kok adoh kemudian tak dungan aja ya. Enggak, itu gak mantep. Pegang tangannya atau pegang kepalanya. Ya tentu kalau sesama jenis ya, bukan kok milih. Enggak. Nabi mendoakan ketika Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma alimhu alkitab, beliau megang tangannya. Domani itu bisa makna megang, bisa makna merangkul. Jadi kalau biasanya Ustadz sama anak-anak itu misalnya Kak Asa, Kak Safa, biasanya kita pegang, kemudian kita rengkuh, kepalanya kita letakkan di dada, saya bisiki, ayah sayang kakak. Atau semoga kakak mudah menghafalkan Qur'annya. Itu lebih terasa. Bukan kok kemudian, ya dok tak dunganin dok. Ya itu bagus, tapi ada cara yang jauh lebih ini. Padahal kalau Anda salaman, kalau salaman biasa begini sama perempuan, cipika-cipiki itu, gini terus sun pipi kanan kiri, itu kan lebih kehangatan, kan lebih begitu daripada itu. Salaman begini juga bagus. Kalau Ustadz sama teman-temannya akrab, kita salaman komando, begini kemudian begini, saling begini ya, itu boleh juga, karena sebetulnya salaman itu untuk saling mengakrabkan. Kemudian saling berangkulan, tempel pipi kanan pipi kiri, itu juga boleh. Ini Nabi ketika mendoakan Ibnu Abbas itu dengan cara domani. Domani tadi bisa dengan makna domani itu bisa dengan merangkul, mendekap, bisa juga dengan menggenggam. Setelah dirangkul, kemudian Nabi mengatakan Allahumma alimhu alkitab.
Ya Allah, semoga Allah memberikan ilmu Al-Quran pada Ibnu Abbas. Dan Anda tahu doanya Nabi mustajabah. Dan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas adalah satu-satunya sahabat Nabi yang ahli dalam tafsir. Dan sampai hari ini tidak ada ahli tafsir di dunia yang tidak merujuk kepada Ibnu Abbas. Beliau, Ibnu Abbas ini lahir 5 tahun sebelum hijrah. Berarti ketemu Nabi itu hanya sekitar, ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas berarti sekitar umur 15 tahun. Karena Nabi kan hijrah 10 tahun tuh. Ibnu Abbas lahir 5 tahun sebelum hijrah. Tetapi pemahaman beliau terhadap Al-Quran sangat dikenal. Beliau salah satu sahabat Nabi yang dinilai paling alim terhadap Al-Quran. Salah satu karena doa Nabi. Karena itu kita sering saya sampaikan, kita itu belajar rajin ya, tapi jangan lupa minta doa. Minta doa kepada guru kita, kiai kita ya, tapi jangan lupa meminta doa pada orang tua kita. Ada wali yang doanya mustajabah, wali mastur, wali yang kadang kita tidak kenal bahwa beliau wali. Itu adalah ayah dan ibu kita. Pastikan apapun yang kita hadapi, minta doa pada ibu dan ayah kita. Doa beliau, mungkin yang sering saya sampaikan, mungkin ibadah orang tua kita tidak sebaik para kiai. Tapi yang pasti doanya mustajabah untuk kita, bukan untuk yang lain. Untuk kita, doa beliau mustajabah. Itu Nabi yang mengatakan. Yang sering saya sampaikan, doa ul walid alal walad, doa orang tua terhadap anak, itu kadu'ain Nabi ala umatihi. Mustajabahnya sama seperti doanya seorang Nabi. Kata-kata ibu kita itu luar biasa. Itulah kenapa kemudian Nabi mengatakan nasib anak itu ada di bawah kaki orang tua. Al-jannatu tahta adamil ummahat. Itu artinya nasib kita, anak, itu ada di bawah kaki orang tua kita. Karena itulah jangan lupa apapun yang kita lakukan, minta doa orang tua. Tentu tidak hanya doa ya belajar. Gak kok doa besok UTS, UAS, terus malamnya tidur. Kok gak belajar mbak? Terus dijamin. Enggak. Kan sudah doain Nabi alamati. Ya belajar. Doa itu penting, tapi belajar nggak kalah penting. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب العالمين الذي ينفعنا رب العالمين وفقه أهلنا وقراباتنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.